John Stillhouse IQ7. Dipersembahkan iklan. Sana lah dulu. Kok mepet sih? Gimana? Gimana pada enak duduk? Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Luminasya IM. Sebenarnya saya sekarang tengah demam guys, karena udah baru balik daripada air terjun semalam. Sampai sekarang saya masih berat mata nih. Apa hubungannya mandi sama mata tuh? Ya hubungannya sama mandi nggak ada, tapi air tuh kan kena ke kepala, jadi kepala tuh sakit. Berarti dari kepala turun ke hati gitu. Ya. Nah, lupa aku mau tanya apa, Pot? Ya udah tanya aja lah apa yang kamu punya. Oke, berhubungan banyak pertanyaan daripada Anda. Ada ternampak kan video mengenai tato, potato. Kok kalau di kamera ganteng banget? Siapa aku ya? Cepat lah. Oke, jadi di tangan Mr. Kempot ini, bentar dulu. Iya bang. ini adalah tai lalat. Yang bener baik. Oke Pot, gini Pot. Kenapa banyak bertanya dengan saya? Wong teko ambil aku ki komene Tommy kancamu kayak akeh tato to. Terus aku kudu biar jelas nih saja. Nggak perlu dijelasin. Nggak perlu dijelasin. Gini loh Pot, kalau misalnya ini pengalaman ya, kalau saya salah tolong dibetulkan guys. Kalau di Malaysia, ya, setiap Islam lelaki khususnya itu tidak akan menggunakan tato. Itu di Malaysia. Jadi kalau pandangan misalnya di Malaysia, ya, kalau orang pakai tato itu orang di luar agama Islam. Gitu. Oke, bisa diceritain tanganmu ini ada apa? Besar dikit suara. Bisa. Nah, bisa. Mulai dari mana? Iya, nggak tahu mulai dari mana. Cerita. Jadi bahasa Jawa. Ayo bahasa Jawa aja. Jadi sebenarnya ini bahasa Indonesia, Ya, Bang. iya, bahasa besar dikit suaranya, Bang. Sebenarnya tuh ya lantaran ya yang pertama tuh memang alasan ya. Jadi setiap orang Kenapa? Alasannya tuh ya pertama tuh memang pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Dulu tuh kan bukan dulu ya, sampai sekarang kan memang saya kan anak apa tuh? Anak satu tuh. Anak satu lah, anak pertama dari satu saudara gitu. Bungsu enggak, anak satu. Pokoknya saya tuh kan anak bungsu, bukan bungsu, apa namanya? Aku sendiri gak bisa jelas. Jadi saking groginya jadi jelasinnya kan. Jadi saya tuh kan Besar dikit suaranya. orang tua saya tuh kan punya anak kan cuma satu ya. Jadi lantaran saya tuh pernah bilang sama ibuku sama bapak waktu sekolah SMP kan, aku bilang, "Pak, aku pengen jadi TNI," kan gitu. TNI itu adalah ASKA, guys. Tentara. Iya, angkatan darat lah sedih. Oke. Lantaran orang tua aku tuh kan bilang, "Buat biaya apa? Wong bapak kerja di kebun, nggak punya uang." Entar dulu Bang. Oh iya. Lantaran ya namanya anak kan, mungkin duduk di sekolah SMP. Ya pemikirannya jadi kayak mana ya? Nggak terima gitu loh. Mungkin cita-citaku kok nggak bisa kesampai. Akhirnya lah. Oh, jadi bisa dibilang frustasi dulu. Iya. Karena udah minta sama orang tua mau jadi tentara, Iya. tapi nggak diizinin karena biaya. Iya. Oh gitu. Jadi ya udah, aku banyak kawan, atau apalagi aku tuh kan anak sematawayang. Jadi kan di rumah tuh sepi, sering, maksudnya nggak punya adik, nggak punya kakak. Jadi kalau temen ngobrol tuh nggak ada. Ya udah,
cari temen yang banyak, sampai temen kayak ya yang baik, yang buruk, yang kayak mano, semua aku temenin. Cuma kalau yang buruk-buruk itu ya cukup tahu, cukup kenal, tapi nggak akrab banget. Jadi setiap menilai temen itu ya aku ternyata tuh punya temen tuh yang bertato orangnya. Nah disitulah aku timbul gimana caranya aku tuh bisa ngingetin kalau dulu tuh aku nggak ayahku, bapakku nggak dan ibuku nggak punya uang buat nyekolahin aku sampai TNI tuh. Jadi bisa frustasi gitu ya. Disitulah aku buat kan, pokoknya ya aku frustasi lah aku buat di tanganku nih. Aku buat sendiri nih. Habis itu kan aku sering tengok, oh iyalah cita-citaku ya ini yang gitu. Makanya kalau orang kalau udah punya tato ini kan memang nggak bisa untuk mendaftar di TNI. Oh, jadi dengan alasan frustasi karena biaya juga gitu ya. Jadi kau nggak pernah mikir sebelum buat? Enggak sih. Hah? Enggak. Maksudnya kau tahu nggak agama ngelarangin kita untuk menyakiti diri kita? Jadi gini loh bang, coba abang pikir ya, mulai duduk sekolah SMA ya. SMA tuh SPM guys. Ya pokoknya SMK, kalau di sini saya masuk SMK bukan SMA ya. Itu saya udah punya tato. Jadi dari umur buat tato? Mungkin umur 16 tahun buat tato. Udah 16 tahun udah buat tato. Iya, 16 tahun udah buat tato. Kalau aku tahu udah aku tinju palamu dulu. Serius guys. Jadi gini, dulu tuh kan saya tuh sama orang tua tuh kan jarang diingetin. Jadi jarang juga ketemu. Serius nih toh. Oh, jarang ketemu. Iya, jarang ketemu. Kalau ketemu mesti kan orang tua cewek, ibu kan. Dia tuh ya ngingetin kalau pulang tuh jangan malam-malam. Oh gitu. Ya kayak aku sekolah ya biasa be sama guru. Dia tahu kalau tuh aku tuh punya tato. Cuma aku sekolah itu seperti anak-anak biasa gitu. Maksudnya yang nggak punya apa-apa, ibaratnya ya sekolah. Kalau tato ya udah sekolah aja gitu. Aku dulu kayak gitu. Kau pernah berpikir nggak kalau buat tato ataupun tindian gitu misalnya? Misalnya kau punya anak perempuan, kau nggak bisa jadi wali dari anak. Itu kalau sebenarnya sih itu belum ada pikiran kalau gitu. Sekarang memang ya kita kan dewasa kan, gitu. Apalagi kamu udah punya anak, saya pun calon sudah ada. Amin. Jadi jadi dari pengalaman itu saya mengambil banyak sekali pengalaman. Jadi tato itu sebenarnya kalau saya pribadi ya, orang bertato itu menyesalnya tuh pasti di atas 25, umur 25 atau 26 itu udah nyesal. Berarti sekarang sudah merasakan penyesalan. Penyesalan tuh bukan lantaran sulit cari kerja, sulit cari istri, itu bukan. Tapi sulitnya apa? Kita memahami agama tuh susah ya. Soalnya gini, udah punya tato, wah mungkin jarang ngaji orang ini. Kalau di Indonesia pasti kayak gitu. Kalau di Indonesia nih identik dengan gangster atau preman. Kalau yang bertato-tato tuh memang susah menjelaskannya. Iya. Tapi kalau dulu tuh saya menganggap tato itu sebagai seni. Jadi, tapi kan bertolak belakang sama agama memang. Cuma kayak gini, saya pernah saya pernah konsultasi sama ahli ulama, ahli agama di sini kan. Pokoknya orang tua di sini. Jadi kan ya kalau sudah punya tato ya udah jangan disesali kalau udah dibuat itu. Kalau kamu ngilangin itu pun mahal, ya kan? Kalau kamu ngilangin secara mungkin secara kekerasan, mungkin dari setrika atau kayak mana gitu. Jadi tato nih guys bisa di setrika. Apa bahasa Malaysia dia? Yang untuk penggosok baju itu. Misalnya macam nih kan, tangan dia nih yang ada macam ini digosok pakai itu, jadi hilang tato. Jadi karena luka itu jadi hilang. Jadi di hadis Muhammad atau pokoknya di agama Islam itu juga dilarang untuk menyakiti diri sendiri. Itu tidak boleh. Berarti kalau yang sudah tuh sudah lah. Iya gitu pokoknya kalau yang penting keimanan kita sama Tuhan gitu ya. Gitu. Pokoknya sekarang aku yakin, aku sekarang nggak mau menato diriku sendiri lagi. Saya ya kembalilah ke jalan yang benar. Ya kalau memang salah ya aku selalu
maksudnya saya itu kan udah nggak punya orang tua laki-laki. Jadi yang orang tua di kampungku itu yo aku sering main di situ ngasih saran sama saya. Gitu. Jadi penyesalan apa yang kau sesali sekarang tentang tato? Saya malu Ya. Malu besok kalau anak saya tahu. Gitu. Kalau penyesalan. Aku juga tahu setelah kan kita dulu kan sempat nggak ngumpul selama setahun 2 tahun gitu kan. Kau sibuk di desamu, aku sibuk di desaku. Saya dan Mr. Kempot ini berbeza desa guys. Tapi jiran saja desa dia. Jadi untuk ketemu dulu tuh memang jarang karena saya agak sedikit busy juga dulu. Saya tolong mak saya ini agak apa semua. Jadi sekali saya tengok dia ini udah bertato. Saya ingat saya tanya dengan dia, nak jadi gangster ke? Dia cakap. Lepas tu dia cakap semua benda tu ada hikmahnya macam tu guys. Apa yang kita dah buat bisa jadi suatu pengajaran kepada kita untuk di masa hadapan ataupun untuk kedepannya ya Pak Tiam. Jadi intinya tu pesan saya tak semuanya yang bertato tu negatif. Bukan negatif. Tato tetap negatif kalau menurut agama Islam kan sebagai kita agama Islam. Sifatnya tu tidak, maksudnya tu tidak, orang yang bertato belum tentu dia tu garang ataupun preman ataupun gangster macam tu. Kadang ada juga yang bahkan ada di sebahagian negeri dekat Indonesia tato itu memang dah menjadi adat. Tato itu dah menjadi adat. Medan, Papua enggak, Bali, khususnya Bali. Papua ada bang, Papua. Di Papua ada. Kalau di Bali tuh guys, lelaki tuh ada tindian, itu adalah adat tradisi orang kat sana macam tu. Jadi memang susah sih kita nak menjelaskan antara adat dengan agama ni, soalnya adat mempunyai ciri khas tersendiri, agama yang harus kita patuhi dan harus kita ikuti. Oke Pot, itu saja pengalaman bertato hari ini. Iya, jadi gini aku kasih besar dikit suara. Saya kasih apa namanya buat orang tua kan gitu kan. Jadi kalau memang ini punya anak kan laki-laki atau cewek gitu kan. Kalau dia pengen kuliah, pengen jadi polisi, polwan atau TNI, mau apalah gitu kan kegiatan dia. Dukung aja, dukung. Meskipun itu kita nggak punya biaya. Tapi kan kedepannya kita nggak tahu kalau nasib orang tua kita kan punya rezeki. Nah, pokoknya support baik. Jadi kita kendaliin anak kita di mana dia tuh. Yang penting apa yang dia inginkan kita sebagai orang tua harus support gitu. Iya, support. Selagi dalam posisi positif. Nah, positif gitu. Jadi biar anak itu tidak kendali pikirannya itu kemana-mana. Biar nggak dugal gitu. Dugal gitu. Biar nggak apa itu namanya melawan gitu. Apa yang bertentangan dengan agama semua. Jadi itu pengalaman Put ya. Oke guys, jadi itu saja video kali ini. Jadi untuk orang yang bertanya kenapa kawan saya menggunakan tato, mungkin itu adalah salah satu jawaban dari Mr. Kempot. Ya mungkin setiap orang tuh memiliki pengalaman hidup masing-masing. Ada yang mungkin kalau dia depresi dia buat cari lain. Mungkin kalau Kempot mungkin itu ya potes, tapi penyesalan tuh memang datang terakhir ya. Oke, saya Tommy Pratama beserta Mr. Kempot. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.